Perkenalkan, saya Triunita dengan NIM 8040240316. Saya akan menjelaskan materi tentang enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah konsep menyembunyikan data atau variabel suatu objek dari luar dan hanya bisa diakses di dalam melalui metode tertentu. Seperti contoh codingan di samping. Pada baris nomor 4 itu ada setelah integer tertulis garis bawah gula. Nah, garis bawah itu yang dimaksud garis bawah itu adalah privat. Jadi setelah tertulis garis bawah gula sama dengan 3 itu adalah sudah terprivat. Jika kita ingin mengakses baris pada nomor 4, kita harus menggunakan getter dan setter. Getter dan setter ini sama seperti kapsul, jadi data kita sudah terproteksi. Jadi jika kita ingin mengakses data tersebut, kita harus melepas getter dan setternya. Getter itu berfungsi untuk mengakses data yang ada di dalamnya, sedangkan setter itu untuk mengubah data yang sudah diprivasi. Caranya kita masukkan nilai yang ingin kita akses di dalam setter tersebut, lalu kita ketik kemudian pada baris yang ke-20 kita ketik gayo getter maksimum gula, kemudian kita ketik setternya. Jika kita jalankan kode tersebut, maka data yang sudah terprivasi itu tidak akan tampil. Jika ingin tertampil, maka kita harus mengetik kemudian kita ketik getternya lagi setelah setter pada baris yang ke-22. Jadi hasilnya seperti di samping. Jadi diingatkan kembali, jika kita ingin memakai enkapsulasi itu seperti kapsul yang sudah terdeteksi. Kita harus memakai getter dan setter dan harus saling melepas getter dan setter tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Aksal. Saya berasal dari kelas 02 PS2 dengan NIM 804024 kelas 3 11. Saya berasal dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan materi dari tugas pemrograman berorientasi objek dengan bagian pewarisan atau inheritance. Pewarisan memungkinkan satu kelas atau anak mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau induk. Ini memungkinkan kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Ini menciptakan struktur hierarkis di mana subkelas secara otomatis mendapatkan perilaku dari superkelas tanpa perlu menuliskan ulang kode tersebut. Berikut ada kelas diagram hewan sama dengan kucing. Hewan diinputkan melalui di sini hewan kucing dan kemudian dilanjutkan dengan suara. Berikut ada contoh kode kelas hewan void suara. Print melalui input hewan bersuara. Kelas kucing extend hewan. Void suara menginputkan meong. Penjelasannya, kelas kucing mewaris hewan dan menimpa override metode suara. Perkenalkan, nama saya Eca Sulistiadi Maharani dengan NIM 8040240318. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Sedikit saya di sini akan menjelaskan tentang banyak bentuk atau polimorfisme atau suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara prosesnya berbeda. Contohnya ada kelas diagram hewan, contoh hewannya ada kucing dan sapi. Hewan, kode hewan plus kucing, sapi plus suara. Contoh kodenya ada kelas hewan, voice, suara, print, hewan bersuara. Kelas kucing extends hewan atau override, voice suara, print dalam tanda kutip atau tanda kurung meong. Kelas sapi extend hewan, override, voice suara, print tanda kutip atau dalam kurung mo. Voice main ada list hewan, daftar hewan sama dengan dalam kurung kucing,
tutup kurung, tanda koma, sapi, tutup kurung, buka kurung, titik, koma, hewan bersuara, tutup kurung. Penjelasan di sini meski bertipe hewan metoid suara yang dipanggil sesuai dengan tipe objek aslinya, kucing dan sapi memberikan implementasi sendiri terhadap bersuara. Sekian dari video yang saya ambil, semoga dapat dicerna, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Perkenalkan, nama saya Fikri Habibullah dengan NIM 8040240305. 4. Abstraksi. Terakhir kita akan membahas tentang abstraksi. Abstraksi adalah konsep di mana kita menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menunjukkan fitur-fitur penting atau esensial kepada pengguna. Konsep ini biasanya diimplementasikan dengan menggunakan abstract class atau interface. Ini adalah contoh kode untuk abstraksi. Kita mendeklarasikan abstract class bentuk. Karena ini adalah kelas abstrak, kita tidak bisa langsung membuat objek dari bentuk. Di dalamnya kita memiliki void gambar tanpa implementasi. Ini adalah metode abstrak yang berarti setiap kelas non-abstrak yang mewarisi bentuk harus mengimplementasikan metode gambar ini. Kemudian kita memiliki kelas lingkaran extend bentuk. Kelas lingkaran ini adalah kelas konkret yang mewarisi dari bentuk. Oleh karena itu, kelas lingkaran wajib mengoverride dan memberikan implementasi untuk metode gambar seperti yang kita lihat di sini, mencetak, menggambar lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikra Manugrah dengan NIM 8040240323. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pemrograman berorientasi objek atau PBO. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemrograman berorientasi objek mengandalkan 4 konsep utama, yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Keempat konsep ini saling mendukung untuk menjaga keamanan data, mempermudah pengembangan kode, memungkinkan suatu antarmuka memiliki banyak bentuk, serta menyembunyikan detail implementasi agar program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Sebagai penutup, semoga kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pemrograman berorientasi objek dan manfaatnya dalam dunia perkembangan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.